Namun, pertarungan ini belum berakhir. Karena di desa Sukamulya, keyakinan pada legenda Kuyang sudah menjadi darah daging diwariskan dari nenek ke cucu. Mengusir Kuyang berarti mengusir juga sebagian dari tradisi mereka, sebuah tugas yang tidak mudah, tapi harus dilakukan demi keselamatan semua orang. Dan malam-malam panjang di desa Sukamulya pun terus berlalu, sementara bisikan haus darah dari jin Kuyang tetap menunggu dalam gelap. Desa ini kini berdiri di persimpangan, memilih kembali pada iman, atau tenggelam dalam tahayul yang diwariskan nenek moyang. Beberapa warga mencoba mengambil langkah alternatif. Ada yang memasang tangkal tradisional, membuat sesaji di pinggir hutan, hingga memanggil dukun lokal untuk melakukan ritual tertentu. Sayangnya, semua itu tidak memberikan efek yang signifikan, bahkan sebaliknya, keadaan semakin memburuk. Para tetua desa mulai menyadari bahwa cara-cara kuno itu tidak efektif. Mereka sadar bahwa jika ingin selamat, mereka harus mencari pertolongan yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Tapi di tengah minimnya pemahaman agama, sulit bagi mereka untuk menemukan solusi yang tepat. Desa Sukamulya, yang dahulu dikenal sebagai desa yang damai dan religius, kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi rasa takut dan ketidakpastian. Suasana yang dulu tenang, di mana azan berkumandang di waktu salat, anak-anak mengaji selepas maghrib, dan warga saling tolong-menolong, kini berubah drastis. Desa itu seperti dikepung oleh kegelapan yang tak kasat mata. Semua bermula dari gejala aneh yang menyerang warga satu demi satu. Awalnya hanya beberapa orang saja yang mengeluhkan demam tinggi yang tak kunjung reda. Mereka merasa menggigil hebat, meski malam tidak terlalu dingin. Kepala mereka berdenyut, tubuh menjadi lemah, dan bahkan setelah minum obat warung atau pergi ke dokter kota, penyakit itu tetap membandel. Tidak ada hasil yang signifikan, membuat mereka semakin cemas. Seiring waktu, gejala itu berkembang. Bukan hanya demam, tetapi beberapa warga mulai bertingkah aneh. Seorang pemuda bernama Bayu, yang dikenal santun dan jarang bicara, tiba-tiba kesurupan di depan rumahnya. Tubuhnya menggeliat liar, matanya melotot, dan mulutnya mengucapkan kata-kata asing yang tak dipahami siapapun. Suaranya berat dan parau, berbeda jauh dari suara aslinya. Warga yang menyaksikan menjadi gemetar, dan memeluk anak-anak mereka erat-erat. Tak hanya Bayu, anak-anak kecil di desa juga mengalami gangguan yang misterius. Mereka sering menangis tanpa henti di malam hari, seolah-olah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang dewasa. Ada seorang ibu muda yang nyaris putus asa karena anaknya tak pernah tidur tenang lagi. Setiap malam dia menangis, matanya menatap sudut gelap rumah, seakan ada yang berdiri di sana, katanya sambil terisak. Di klinik desa, keadaan tak lebih baik. Seorang pasien mengaku, matanya pernah melihat bayangan putih mengintai dari belakang pintu kamarnya. Saat dia menoleh, tidak ada apa-apa, hanya dinding kayu tua. Namun esok harinya, ia diserang sakit kepala hebat, dan beberapa hari kemudian, tubuhnya lumpuh sebagian. Dokter desa, yang sudah terbiasa menangani demam dan luka biasa merasa kewalahan. Ini bukan penyakit biasa. Ini sesuatu yang jauh di luar jangkauan ilmu medisnya. Sudah minum obat, sudah pergi ke dokter kota, tapi tidak ada hasil, keluh seorang ibu tua, sambil menggenggam tangan anaknya yang demam. Mungkin ini ulah makhluk halus. Ucapan itu menjadi awal dari kepanikan yang lebih besar. Desas-desus tentang jin jahat, makhluk halus, dan kutukan gaib segera menyebar. Ketika ilmu medis tak mampu memberikan jawaban, kepercayaan kuno dan rasa takut pada hal-hal gaib kembali mencuat ke permukaan. Warga mencoba berbagai cara alternatif. Beberapa orang memasang tangkal tradisional di pintu rumah. Ada pula yang membuat sesaji, ayam hitam, kemenyan, dan bunga 7 rupa diletakkan di pinggir hutan. Seorang dukun lokal, Mbah Suro, dipanggil untuk melakukan ritual pengusiran.
Mbah Suro datang dengan pakaian serba hitam, membawa kendi berisi air dan daun-daun aneh yang katanya bisa menenangkan makhluk halus. Pada malam ritual itu, beberapa warga berkumpul di rumah salah satu pasien. Mbah Suro duduk di atas tikar pandan, menggumamkan mantra yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Bau kemenyan memenuhi ruangan, asapnya menari-nari di bawah cahaya lampu minyak. Namun semua usaha itu sia-sia. Bukannya sembuh, kondisi pasien malah semakin parah. Anak-anak terus menangis. Beberapa orang dewasa mulai ikut merasakan sakit yang sama, demam yang tak kunjung turun, dan mimpi-mimpi aneh yang datang setiap malam. Seorang pemuda bahkan meninggal secara misterius setelah tubuhnya menggigil hebat semalaman. Keadaan semakin buruk, dan warga mulai menyadari bahwa cara-cara kuno itu tidak memberikan jawaban. Mereka mulai berdebat, apakah ini benar-benar penyakit ataukah ada yang sengaja mengirimkan sihir? Apakah benar ini hanya ulah makhluk halus? Dalam suasana tegang itu, suara para tetua desa mulai didengar. Mereka sadar bahwa jika ingin benar-benar selamat, mereka harus mencari pertolongan yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Namun, di desa yang terpencil seperti Sukamulya, hal itu tidak mudah. Sudah lama tak ada ustaz yang datang mengajar. Generasi muda lebih sibuk bekerja di ladang, dan mereka jarang mempelajari agama. Akibatnya, tak banyak yang tahu bagaimana menghadapi gangguan jin dan penyakit misterius ini dengan benar. Kalau hanya pakai tangkal dan sesaji, itu tidak akan berhasil, kata Pak Kiai Hussein, satu-satunya ustaz yang masih bertahan di sana. Suaranya lembut tapi tegas. Kita harus kembali pada Robul Alamin, bukan pada benda atau mantra. Ruqyah syariah adalah jalan yang benar. Namun usaha Pak Kiai tidak mudah. Banyak warga yang masih ragu, terbiasa dengan tradisi kuno yang diwariskan nenek moyang. Beberapa orang merasa malu untuk mengaku takut, sementara yang lain berkeras bahwa cara tradisional adalah warisan yang harus dihormati. Kita harus cari ahli ruqyah, kata salah seorang kakek tua di masjid. Suaranya gemetar, tapi siapa yang mau datang ke sini? Desa kita begitu jauh. Ucapan itu menjadi seperti panggilan ke langit. Dalam hati kecil mereka, warga tahu bahwa mereka butuh bantuan. Mereka butuh cahaya iman untuk mengusir kegelapan yang membelenggu. Pak Kiai Hussein kemudian memimpin doa dan zikir bersama setiap malam. Perlahan, beberapa orang mulai bergabung. Mereka duduk melingkar di masjid, membaca ayat-ayat suci dengan harap-harap cemas. Meskipun masih sedikit, ada secercah keyakinan yang mulai tumbuh bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Sementara itu, penyakit misterius itu belum berhenti. Anak-anak masih sering menangis. Beberapa orang masih melihat bayangan putih yang seolah menatap mereka dari balik pintu. Namun, di antara rasa takut itu, suara doa yang menggema setiap malam memberi sedikit ketenangan. Desa Sukamulya kini berdiri di persimpangan antara tradisi lama yang syarat dengan sesaji dan kemenyan, dengan ajaran Islam yang mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang mampu mengatasi semua makhluk ciptaannya. Jalan mana yang akan mereka pilih? Dan malam-malam panjang itu pun terus bergulir. Di dalam rumah-rumah yang sunyi, warga masih berjuang. Mereka sadar, ini bukan hanya soal penyakit. Ini adalah ujian iman, ujian yang akan menentukan apakah mereka sanggup berdiri tegar menghadapi kegelapan, atau akan terus terperangkap dalam jerat ketakutan yang diwariskan dari nenek moyang. Malam itu, di balik suara jangkrik dan desir angin, terdengar azan subuh yang lirih. Mungkin inilah pertanda bahwa setiap malam kelam selalu diiringi fajar, yang perlahan menyingkapkan harapan. Desa Sukamulya, yang dulu selalu dipenuhi suara azan dan tawa anak-anak, kini telah berubah menjadi desa yang penuh kesunyian. Hawa duka dan ketakutan, seperti menutup langitnya, membuat orang-orang lebih memilih berdiam di rumah, daripada berbagi canda di beranda. Bahkan, sinar mentari yang biasanya terasa hangat,
kini seakan enggan menyapa. Sudah 10 tahun berlalu, sejak penyakit misterius itu pertama kali muncul. 10 tahun penuh dengan tragedi dan kehilangan. Tak terhitung jumlah orang yang jatuh sakit, demam tinggi, tubuh lemas, dan mimpi buruk yang terus menghantui. Anak-anak yang seharusnya bermain di lapangan, kini lebih banyak meringkuk di sudut rumah. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Masjid yang dulu menjadi pusat kegiatan desa, kini lebih sering sepi. Suara azan masih terdengar, tapi hanya beberapa orang saja yang datang untuk berjamaah. Zikir pagi dan petang, yang dulunya menjadi kebiasaan para ibu dan kakek nenek, perlahan ditinggalkan. Orang-orang sudah terlalu takut untuk keluar rumah di malam hari, takut kalau makhluk yang selama ini mereka curigai, jin kuyang atau entitas gaib lainnya, akan datang menghampiri. Di balik pintu rumah, ibu-ibu berdoa sambil meneteskan air mata, berharap ada keajaiban yang akan membebaskan mereka dari mimpi buruk ini. Namun, hari demi hari berlalu, dan harapan itu semakin pudar. Tak ada lagi suara riuh anak-anak yang bermain petak umpet di halaman. Yang tersisa hanyalah isak tangis di malam sunyi dan keluhan orang-orang yang mulai putus asa. Pak Kiai Hussein, satu-satunya ustaz yang masih setia memimpin salat di masjid, juga mulai terlihat lesu. Beliau berusaha menenangkan warga, mengingatkan mereka untuk tidak berhenti berdoa. Namun semakin sedikit yang mendengar nasihatnya. Mereka yang dulu semangat mendengarkan ayat-ayat suci, kini lebih sibuk membicarakan cerita-cerita mistis. Ketakutan telah membuat iman mereka goyah. Ini sudah takdir, kata seorang lelaki tua dengan suara lirih. Mungkin ini hukuman. Mungkin kita sudah terlalu jauh dari agama. Kalimat itu semakin memadamkan api harapan yang tersisa. Banyak yang mulai menyerah, menerima keadaan itu sebagai sesuatu yang tak bisa dihindari. Setiap rumah seperti benteng sunyi yang terpisah dari dunia luar, pintu-pintu tertutup rapat, jendela-jendela hanya sedikit terbuka. Orang-orang saling curiga, takut satu sama lain menjadi sumber penyakit, atau menjadi penghubung bagi makhluk gaib yang merongrong desa mereka. Namun, di tengah kegelapan yang seakan menelan segalanya, ada satu cahaya kecil yang masih berusaha bertahan. Cahaya itu terpancar dari hati seorang pemuda bernama Arif. Arif adalah anak bungsu dari keluarga petani biasa. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang taat, selalu membantu orang tua, dan rajin mengikuti pengajian di masjid. Tapi tragedi yang menimpa desanya membuat hatinya penuh kegelisahan. Arif tak bisa lagi tinggal diam. Setiap malam, ia mendengar isak tangis ibunya, yang tak tahu harus berbuat apa untuk adiknya yang terus demam. Setiap hari ia melihat wajah putus asa para tetangganya, yang tak lagi berani berharap. Sementara itu, suara di hatinya berbisik, kalau semua orang menyerah, siapa yang akan menyelamatkan desa ini? Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Meninggalkan desa Sukamulya dan pergi ke kota, mencari bantuan. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Jalan menuju kota sangat jauh, melintasi hutan yang gelap dan penuh rawa. Belum lagi kabar-kabar tentang makhluk gaib yang sering muncul di perjalanan. Namun bagi Arif, ketakutan itu kalah oleh keyakinannya pada Tuhan.